Halo teman-teman Times Indonesia dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya hari ini Hanun Riansari dalam program Tips Times Indonesia Podcast. Pandemi COVID-19 menimbulkan beragam dampak yang pastinya menimbulkan efek khusus bagi berbagai macam sektor. Khususnya dalam hal ini adalah sektor ekonomi dan dunia usaha. Berbagai macam cara dan inovasi ditempuh demi eksistensi di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan tema kali ini, kita akan membahas role model usaha di tengah pandemi COVID-19 bekerja sama dengan PT Netindo Solution Group. Hadir siang hari ini pembicara kita hari ini ada Mas Dimas Wicaksono selaku pakar branding dan manajemen pemasaran. Halo Mas Dimas. Selamat siang. Kamu bikin aku grogi loh hari ini, luar biasa ya. Saya yang menahan untuk grogi. Oh gitu ya, auranya emang beda sih. Apa kabar Mas, sehat? Pangestunipun Mbak. Oke. Ya, alhamdulillah sehat. Perjalanan ke sini lancar ya Mas ya? Lancar, tadi harus nyebrang dulu. Harus nyebrang, tapi tetap pakai masker, tetap. Iya, protokol dong. Protokol sesuai ya Mas ya. Sesuai. Oke, Mas, kira-kira tuh seberapa besar sih dampak pandemi ini bagi para pelaku usaha? Dampak COVID jelas ya, semua orang hari ini mungkin sudah well educated karena merasakan betul dampak COVID. Secara umum kan dampaknya dua ya Mbak ya. Ada dampak kesehatan dan dampak ekonomi. Nah, yang gawat nih dampak ekonomi. Kenapa saya bilang gawat? Parameternya simple. Ketika hari ini misalnya sudah ditemukan nih tentang COVID dan vaksinnya. COVID selesai hari ini, ekonomi belum akan bertumbuh loh. Ya, banyak PR kan berarti? Iya, kalau hari ini COVID nggak ada, ekonomi masih lumpuh loh. Oke. Dan untuk menggerakkan ekonomi, apalagi makroekonomi, itu take time. Bisa Take time. berbulan-bulan, makan waktu. Makan waktu, oke. Bisa mungkin minimal 1 tahun ya. Karena kan kalau dalam bisnis itu di tengah-tengah ada namanya distribution channel atau supply chain-nya. Ini kan terganggu sekarang. Jalur distribusinya ya. Maskapai tutup. Ya kan, Mbak punya usaha, misalnya ekonomi makro nih ya, Mbak butuh supply terkait bahan bakunya. Sementara di tengah-tengah ini kan nggak berjalan dengan baik sekarang. Rantainya nggak nyambung gitu ya Mas ya. Betul, rantainya nggak nyambung. Atau Mbak misalnya punya produk harus dipasarkan ke luar, rantainya nggak ada. Betul. Itu yang saya bilang. Jadi yang paling gawat ini justru bukan di kesehatannya. Oke, saya nggak mengecilkan kesehatan ya, tapi yang dampaknya agak nggak sebentar adalah dampak ekonomi. Nah, sektor ekonomi itu kan erat kaitannya dengan UMKM. Tadi kan kayak rantai itu ya Mas ya. Mungkin nggak sih UMKM ini bisa bangkit di tengah kondisi seperti ini? Mungkin kayak tadi nih, rantai yang biasanya ada nggak ada gitu. Mungkin nggak sih mereka bisa bangkit? Nah, ini paradoks ya. Ketika semua orang tanda kutip bersedih dengan COVID. Kalau dalam sudut pandang saya, kacamata mungkin praktisi ya, praktisi ekonomi, ini seharusnya menjadi kabar baik buat UMKM. Kabar baik? Kabar baik. Kok bisa Mas? Ketika supply chain di tengah berhenti, berarti kan dia hanya berbasis lokal kan? Oke. Tren positif dong buat UMKM. Berarti sebenarnya justru keuntungan buat mereka? Keuntungan. Oke. Karena yang terbiasa jalan keluar, duitnya dibawa ke luar negeri, belanja di Singapura misalnya. Sekarang kan nggak bisa. Belanjanya kemana? Ke kasongan. Oh iya benar sih. Belanjanya kemana? Oke. Ke ekonomi lokal kan, UMKM kan. Nah, ini adalah fakta yang seharusnya didukung oleh banyak pihak stakeholder. Jadi nggak cuma pemerintah ya sebenarnya ya, Nggak semua bisa. turut berperan ya. Nggak bisa. Kalau dalam logika pemerintah itu kan ada 5 stakeholder untuk menangani UMKM. Karena tahun lalu saya terlibat aktif dengan Dinas Koperasi UMKM Provinsi. Yang dilibatkan sebagai stakeholder itu rumusnya ABCGM. Ini penting nih teman-teman Times. ABCGM. ABCGM. A-nya akademisi. Karena yang ngerti knowledge trend itu kan guru-guru kita di kampus nih. Kemudian B-nya adalah pelaku bisnis, businessman. Teman-teman perbankan, teman-teman kayak kami, perusahaan, itu juga berperan di UMKM. Kemudian C-nya adalah community atau masyarakat atau society. Kemudian G-nya adalah government. Nah, makanya tadi kembali ke pertanyaan Mbak, nggak hanya government kan, government bahkan nomor 4 loh. Berarti sekian sebenarnya. Iya, karena government itu urusannya hanya mengamankan regulasi. Tapi yang punya kekuatan besar kan ini, akademisi, masyarakat, kemudian pelaku bisnis, dan M
Times nih, media. Oke. Makanya kalau bicara UMKM, bagi saya ini sudah situasi yang tepat untuk kita kembali ke, kalau adik-adik kita nyebutnya tuh local pride sekarang. Oh ya. Dan ini momentumnya pas. Ketika supply chain bermasalah, ini momentum untuk kita kembali ke produk-produk lokal dan UMKM. Dan nggak bisa sendirian. Harus ada peran serta dari tadi tuh Mas ya, beberapa 5 itu. 5. Akademisi, pelaku bisnis, community, government, dan media. Semuanya saling berkesinambungan lah ya. Iya, betul. Oke, tapi mari kita persempit Mas. Banyak banget kan model-model usaha yang ada selama ini. Tapi kita tarik lagi deh ke kuliner nih misalnya. Kira-kira bisnis kuliner seperti apa yang dibutuhkan di masa new normal sekarang, Mas? Iya. New normal sendiri itu harus benar-benar dipahami sebagai normal yang baru, bukan sudah normal. Sayangnya masyarakat hari ini kan ketika kita ngomong new normal, mereka bahkan menganggap situasinya jauh lebih normal dari ketika ada COVID itu sendiri. Padahal beda banget ya sebenarnya. Padahal beda banget. Makanya kan mungkin kita lebih bisa pakai diksinya adaptasi kebiasaan baru kali ya. Oke. Iya, supaya masyarakat lebih bisa memahami bahwasanya new normal ini bukan sudah normal, tapi ada kenormalan baru. Berarti ada perubahan yang mendasar dong? Sangat mendasar. Apa aja tuh Mas kira-kira? Yang pertama yang mungkin normatif jelas protokol kesehatan ya. Dimana kalau kaitannya kuliner, saya mau ngomong 2 hal nih, dan 2 hal ini by data. Protokol pertama jelas pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan. Yang kedua, kalau kita ngelihat di Google Trend, semenjak ada pandemi ini, banyak keyword-keyword yang naiknya drastis. Yang pertama tuh delivery. Oh ya. Karena orang nggak bisa kemana-mana. Yang kedua itu ada healthy life, healthy food. Kalau turunannya banyak tapi nggak ada hubungannya dengan kuliner. Nah, terus kalau kita membahas tentang Samila Kitchen and Store nih, Mas. Apa yang ditawarkan? Kan banyak banget tuh, dari sekian banyak bisnis kuliner kan konsepnya macam-macam. Saya sendiri sudah lama ada di bisnis kuliner, makanya hari ini ketika saya memulai bisnis, saya lebih prefer ke apa sih yang benar-benar menjadi kebutuhan teman-teman di luar nih. Kalau melihat data tadi dari Google Trend, orang sekarang kan pengennya sehat. Nggak hanya sebatas jajan, beli enak, enggak. Tapi secara umum kesadaran orang tentang kesehatan, healthy life ini kan jadi tinggi. Nah, kita mencoba menjawab pertanyaan itu. Makanya banyak produk di Samila based on organic food, biar lebih sehat. Lebih sehat? Itu apa aja produknya, Mas? Dari mulai beras organik, beras merah, kemudian olahan-olahan bumbu yang jelas tidak menggunakan kalau adik-adik nyebutnya micin. Oh, oke. Berarti itu juga delivery? Bisa delivery. Itu orang belinya kayak gimana, Mas? Jadi misalnya Mbak Anung pengen pesen, tinggal WA bisa. Tapi kan kalau organik tuh kan mahal ya, Mas ya. Susah nggak ngejualnya pas lagi musim kayak begini? Mahal tidak, itu kan relevansi atas produk. Kalau produknya bagus, sehat, dan membuat kita lebih bagus pencernaannya, produk itu tidak akan menjadi mahal. Karena kan relevan dengan manfaatnya. Oke, kesehatan itu tadi ya. Jadi konsep mahal ini saya kurang bisa menerima. Saya memikirnya itu relevan atau tidak relevan. Oke. Harga itu. Tadi ketika produknya beras, kemudian sayuran, itu apakah dalam kondisi mentah dijual atau mungkin dia juga, karena namanya kan ada kitchen ya, kitchen and store. Dia juga buka semacam tempat makan gitu atau gimana? Iya, kebetulan di lantai 2-nya, kalau di lantai kan ada 3 lantai ya Mbak ya. Lantai pertama itu kita store-nya. Ada bumbu-bumbu dapur, ada hal ihwal organik, banyak sekali di situ. Nah, di lantai 2 kita ada memang untuk space untuk makan. Sorry, ini lokasinya di mana nih, Samila? Lokasinya ada di Jalan Ahmad Wahid, bisa di search di Google, namanya di Samila Google Kitchen. Ada, di layanan itu pun sudah ada ya. Iya. Aku juga pengen tahu nih, Samila Kitchen and Store. Masakan yang ditawarkan nih, menu andalannya apa? Kalau umum kita modern ya, modern, karena healthy life itu kan menu-menunya menu modern, olahan salad dan semacamnya. Tapi memang kita ada sedikit sentuhan Middle East, Timur Tengah. Oke, apa tuh Mas? Boleh dikasih bocoran lah. Kita ada beberapa menu yang andalan dari beras basmati, menunya menu nasi goreng.
menggunakan nasi biryani. Ada juga lem samosa. Itu khas Timur Tengah juga. Jadi kayak martabak tapi martabak Timur Tengah. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, range harganya Mas, dari berapa, sekitaran berapa? Kan mungkin teman-teman Times pengen ada yang nongkrong. Nah, tapi kan mereka juga pengen tahu dong, berapa sih aku mesti nyiapin kocek berapa sih buat bisa nongkrong di Samila Kitchen and Store. Kalau ring kita umum sih mungkin 50 ya, naik turunnya 50 ribuan. 50.000 kurang lebihnya untuk makanan dan ya, makanan minumannya. Tapi Mas, sebenarnya saya pikir ada beberapa resto dengan konsep serupa. Tapi apakah ada sesuatu berbeda yang ditawarkan Samila Kitchen and Store untuk konsumennya? Karena kan di Jogja udah bukan perangnya udah macam-macam ya, kreativitasnya, kemudian konsepnya. Apa kelebihan dari Samila Kitchen and Store ini selain menawarkan healthy food gitu? Bagi kami ya, secara umum kami sudah tidak terlalu ingin berkompetisi, tapi sekarang kami ingin mengedukasi. Iya, bahwasanya makanan yang tidak hanya lezat ya, tapi yang sehat tuh kayak gimana sih? Dan kami yakin ke depan akan semakin banyak orang yang menyadari hal itu. Dan di posisi itu harga bukan menjadi masalah. Karena yang menjadi pemikiran orang hari ini adalah kesehatan. Tapi bagaimana sarana edukasinya seperti apa? Aktivitas edukasinya seperti apa? Ya, nanti banyak sekali program dari mulai pengolahan organik. Kita nanti juga akan ada aquaponik, hidroganik. Aquaponik. Apa itu Mas? Jadi kalau Mbak mungkin pernah dengar hidroponik ya? Pernah. Nah, seperti itu kira-kira. Kurang lebih. Bedanya apa? Nanti akan ada experience di mana teman-teman yang datang ke Samila itu bisa metik sendiri. Bisa metik sendiri? Iya, bisa milih sendiri. Oh gitu? Iya. Berarti udah nggak kayak jajan seafood, bukan cuma seafood doang yang bisa dipilih, tapi sayuran pun bisa dipilih ya? Langsung dimasak gitu ya Mas ya? Oh, luar biasa. Itu kan edutainment ya, jadi ada edukasinya, ada entertainmentnya. Oke. Ada Instagramnya nggak sih Mas? Ada dong. Oh ya, apa ada Instagramnya? Samila kayaknya. Buka contekan dulu ya, nih. Silakan digepoin dan berbagi cerita. Samila lah ya, pokoknya ada di keywords di Samila Kitchen. Ya. Terus kira-kira jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 pagi sampai jam 22. Jam 10 sampai jam 10 lah ya. Oke. Tapi aku masih penasaran Mas. Tadi kan makanannya ada nasi biryani. Terus ada kayak nasi goreng. Minumannya apa? Kan food and beverage kan? Ya, banyak ya. Jus-jusan, healthy juice, kemudian ada kolesterol juice. Itu yang memang didesain khusus untuk menurunkan kadar kolesterol juga ada. Tapi yang jadi andalan kemarin saya udah coba dan enak. Apa itu Mas? Susu kurma. Itu bikin gendut nggak Mas? Bikin jadi mualaf sih lebih tepatnya. Jadi luar biasa ya. Oke. Terus apa lagi selain susu kurma nih? Kan boleh dong kita mengedukasi dan menginformasikan ke teman-teman Times di luar sana. Apa sih gitu? Banyak sih, tapi aku lebih seneng kalau aku terlalu banyak ngomong tentang Samila nanti kurang oke sih. Gitu? Intinya temanya adalah produk yang memang bisa menjadi konten kesehatan. Intinya kesehatan lah ya. Kan pandemi nih judulnya. Cuman nggak berkompetisi ya. Karena kita sudah sangat lama berbisnis. Jadi sekarang kompetisi sudah nomor kesekian. Berarti nggak ada promo-promo dong Mas? Promo banyak, apa otomatis. Mas? Kira-kira apa Mas? Kemarin pada waktu kita soft launch kan besok grand opening ini. Soft launch kita ada promo banyak, ada diskon 50% dan segala macam. Diskon 50% tuh apa Mas? Semua menu, all menu. Oke, Mas Dimas. Kalau Samila Kitchen and Store ini kan kayaknya udah lama ya berdirinya ya. Sebelumnya sejarahnya seperti apa Mas? Ya, dulu kita yang tadi saya matur ya, kita riset and development-nya tuh lumayan lama, setahun. Memang dengan nama yang berbeda. Mas, kok ganti nama? Oh, ini saya kurang ajar, tanya sendiri. Karena bisnis yang paling benar, ini teman-teman UMKM harus paham nih. Bisnis yang paling benar itu istilahnya market oriented. Orientasi marketnya, orientasi pasarnya. Betul. Karena yang beli itu bukan kita, yang beli adalah pasar. Ya sesuai kebutuhan pasar kan Mas sebenarnya. Jadi atas apa Samila hari ini, apa yang dijual, bagaimana cara menjual, itu adalah titik kulminasi keinginan pasar sebenarnya. Kembali lagi ke data ya. Ini wajib juga. Kadang teman-teman ini kan asumtif kalau mau bikin usaha. Ketoknya apa Kan jare ini lagi
Sip. Nah, kata-kata latah kali ya maksudnya. Kata-kata jarine, koyone ini bahaya bagi pengusaha. Bahkan kalau saya bilang haram. Perhitungannya harus tepat kali ya Mas ya. Iya, harus by data. Cek Google Trend, itu tips ya. Misalnya Mbak Anu mau bikin usaha nih, cek aja apa yang lagi ngehits, lagi dicari orang. Nah, bisa nggak kita mengakomodir yang dicari orang? Kan gitu. Makanya Samila itu kan apa sih yang dicari orang? Industri halal. Itu dicari loh sekarang. Pasti syarat mutlak sih Mas kayaknya. Iya. Bahkan ini bukan ngomongin tentang muslimnya ya. Bahkan kalau kita bicara marketing itu di Indonesia ada satu organisasi namanya Mark Plus. Mark Plus ini jujukannya para marketer se-Indonesia. Itu yang punya namanya Pak Hermawan Kertajaya, Begawan Pemasaran di Indonesia. Beliau bahkan sudah mengklasifikasikan namanya generasi M. Generasi M itu generasi muslim. Itu begitu masifnya market yang sangat mencintai produk-produk muslim karena fenomena hijrah. Oke. Jadi jualan hijab, jualan celana yang di atas mata kaki itu bisnis ya, kita ngomong. Sekarang udah mulai ada jualan sajadah. Iya. Sajadah portable dan segala macam. Nah, ini nyambung. Dan ini data, ini by data. Ini juga salah satu Google Trend juga ya sebenarnya. Iya. Oke. Makanya ini tips yang penting, jangan asumtif, tapi pastikan ada datanya untuk mulai sesuatu. Oke. Nah, Samila adalah jawaban dari yang dicari orang. Jadi sebenarnya apakah Samila ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar, Mas? Yang bisa menjawab bukan saya, tapi pasar. Oke. Itu. Oke. Kemudian, kira-kira bagaimana Mas peluang UMKM kuliner di Jogja ya, di tengah pandemi saat ini? Kira-kira peluangnya gimana nih Mas? Kalau di Terawang gitu? Ya, peluangnya sangat bagus. Peluang ya. Tapi semuanya harus dikembalikan kepada knowledge atau pengetahuan teman-teman UMKM. Karena yang saya lihat tuh begini, masih banyak sekali PR yang harus dipahami oleh teman-teman UMKM. Kalau kita bicara dukungan, dari yang tadi saya sebutkan ABCGM tadi, semuanya tuh nggak kurang dukungan. Dari mulai pinjaman lunak, program Bapak Asuh, program edukasi gratis, dan segala macam. Tapi ada hal yang paling fundamental dan mendasar, dan ini wajib teman-teman UMKM itu tahu. Apa itu? Core value. Atau itu, nilai Mas? aslinya. Oke. Karena banyak sekarang teman-teman doing activity business UMKM itu masih jiplak atau nyontoh. Contoh misalnya, kalau saya nyebutnya reuni syndrome. Reuni syndrome. Kok reuni bisa? syndrome tuh gini. Misalnya Mbak Anung ketemu teman-teman SMA tuh. Terus teman Mbak Anung cerita, aku ingin dodolan lele loh. Dan gue ngerti rak jalan Solo kayak pecel lele ini aku sing nyetoki. Terus kita terinspirasi dong, si Pak Ijo ini jualan lele, jadi dia. Terus kita menduplikasi, tapi ternyata hasilnya nggak bisa kayak dia. Itu kayak latah gitu nggak sih, fenomena latah gitu ya? Kalau saya menyebutnya lebih santun ya, reuni syndrome. Oke. Kenapa dia bisa sukses? Karena dia sudah menemukan core value-nya, bahwasanya dia memang kompeten dan dia memang punya talenta dalam mengurusin mas-mas ikan itu. Berarti ini selain value tadi juga urutan nomor 2 dari tadi yang pertama database ya Mas ya. Oke. Yang ketiga database apa jelas. Mas? Yang ketiga adalah how to package. Banyak yang belum memahami knowledge itu. How to package itu sangat penting, apalagi urusannya delivery. Oke. Seperti apa tuh detailnya? Iya, bagaimana kita menyampaikan value. Bisa secara fisik maupun non fisik. Kalau non fisik hari ini kalau teman-teman bicara marketing itu namanya copywriting. Oke. Bagaimana nulis caption, nulis produk knowledge yang benar, yang persuasif, yang menarik pasti ya Mas ya. Itu kan termasuk packaging ya, secara verbal ya kan. Tapi secara pengemasan juga teman-teman UMKM ini wajib memahami bagaimana kebiasaan pembeli. Simpelnya gini, the next big thing is a small thing. Hal-hal besar berikutnya adalah hal yang kecil. Contoh, Minise Usupso. Itu barang nggak penting. Tapi dia bisa masuk ke mal-mal dan dia menggeser pengusaha-pengusaha lama di situ. Dan itu mengerikan. Hal-hal berikutnya yang besar adalah hal yang kecil. Di Netindo Solution Group kita punya toko oleh-oleh juga. Yang itu, Mas? Ternyata yang paling banyak dibeli adalah gantungan kunci, kemudian peritilan-peritilan kayak gitu, termasuk magnet lemari es gitu. Karena market behavior hari ini ketika dia ngambil, misalnya aku temenmu nih, ketika aku ngambil barang, ini Hanung kasih nggak ya? Ini Mas Wewen kasih nggak ya? Itu market behavior hari ini, karena mereka sangat senang berbagi.
Oke. Nah, ke depan UMKM bisa nggak mereka memunculkan produk-produk itu yang cantik, lucu, imut, mungil, murah, mudah, bisa dibagi. Oke. Itu termasuk knowledge packaging. Banyak sebenarnya knowledge tentang packaging, tapi mungkin contoh yang simple, yang gampang dipahami itu. The next big thing is a small thing. Berarti selain Samila Kitchen and Store juga saya mendengar ada satu produk lagi. Ini kayaknya sesuatu yang menarik untuk para pecinta kopi ya Mas ya. Tapi nanti dulu kita kasih bocorannya ke teman-teman di luar sana. Yang pasti teman-teman Times Indonesia jangan lupa tetap stay tune di sini karena kita akan membahas materi yang sangat menarik setelah beberapa jeda berikut ini. Here we are. Saya Joko Hastario, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, mengucapkan selamat ulang tahun kelima kepada Times Indonesia. Kami sangat berharap mudah-mudahan Times Indonesia ke depan semakin sukses, ya, semakin banyak pembacanya atau penikmatnya, followernya. Karena apa? Karena selama ini Times Indonesia sangat membantu edukasi kepada masyarakat dalam hal kesehatan, ya. Bahasa yang disusun, kemudian kontennya itu menurut saya Times Indonesia selama ini sangat sejajar, ya, dan sangat searah dengan visi dan misi dari pemerintah khususnya dalam bidang kesehatan. Untuk itu sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Times Indonesia semakin jaya, semakin sukses ke depannya dan bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Terima kasih. Oke teman-teman Times Indonesia, terima kasih masih barengan sama Hanun Riansari di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada topik yang sangat menarik di segmen yang satu ini. Masih barengan sama narasumber kita, ada pakar branding dan manajemen pemasaran Mas Dimas. Siap. Aman ya? Insya Allah. Oke, Mas. Tadi kan sempat ngomong ya, selain Samila Kitchen and Store tadi, ternyata ada produk kopi ya. Sebutannya Kodai Coffee Lab and Roastery. Kodai itu apa Mas? Itu apa itu? Brandnya namanya Kodai, CODAY. Ada kepanjangannya sih, Coffee Everyday kepanjangannya. Coffee Everyday. Terus lab. Ya, laboratorium. Laboratorium kopi. Betul. Gimana itu? Jadi kita memang mengkhususkan gini. Kita dulu udah pernah punya coffee shop dan bosen. Oke. Kenapa bosen? Karena by data tahun 2018 akhir, maaf saya nggak update yang 2019 ya. Di Jogja itu sudah ada 6.000 coffee shop. 6.000 coffee shop dengan beragam konsep ya. Iya, tapi kan ini apakah ini baru satu-satunya yang mengusung konsep laboratorium? Kalau lab sudah ada beberapa. Tapi kita ada pembedanya nanti. What the different? Ada dong. Apa dong? Yang sedang kami upayakan sudah sebenarnya, tapi mungkin belum bisa kami rilis. Roastery itu kan masak kopi ya. Kalau zaman dulu orang nyebutnya sangrai. Nyangrai itu. Kita sudah pakai IoT. IoT itu Internet of Things. Jadi ketika memasak itu semuanya sudah bisa dimonitor dari laptop atau PC. Dari mulai tingkat kematangan, suhu, keasaman, segala macam. Dan nanti dari outcome-nya itu sudah bisa disimulasikan pakai laptop. Itu yang belum ada. Tapi apakah ada satu edukasi khusus dari, karena kan laboratorium ya, laboratorium tuh kayak aku tuh ingatnya kayak belajar gitu. Betul. Mungkin nggak sih ada edukasi kopi yang disampaikan? Memang ada misi dari Kodai Coffee untuk menyampaikan pengetahuan tentang kopi ke masyarakat dengan cara yang berbeda gitu. Apakah seperti itu, Mas? Benar sekali Mbak Anun. Jadi secara umum di Netindo Solution Group dan untuk divisi kopi kan Kodai ya brandnya. Kita memang fokusnya sama dengan Samila tadi, edutainment. Edukasi yang pertama dan entertainment yang menaunginya. Dari lab tadi itu kita ada program-program kursus Mbak, pelatihan. Kursus pelatihan, kelas-kelas gitu Mas. Iya. Pelatihan apa nih? Bentuknya apa? Ada 5 kelas yang sudah ada ini. Kita udah running mungkin setahun ya. Dan alhamdulillahnya banyak murid-murid kita ini malah dari luar Jawa loh. Oh ya. Nah, itu kan edukasi kopi. Yang diedukasi apa Mas? Yang pertama itu adalah kelas basic sensori. Jadi membedakan Robusta tuh kayak gimana, Arabica kayak gimana, klasifikasinya, ciri-cirinya, sampai kemudian ada yang namanya Liberica tuh kayak gimana. Itu kelas basic. Oke, kelas basic. Kelas kedua adalah kelas menggunakan mesin espresso.
espresso base. Mesin kopi itu ya? Iya, mesin kopi yang gede-gede, dan itu nggak murah loh Mbak Anun. Ya, itu mesinnya puluhan sampai lumayan ratusan itu. juta saya Betul. pikir. Oke. Nah, kita ada kelasnya, bagaimana membuat americano, membuat cappuccino dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah kelas roasting. Kelas roasting itu bagaimana memasaknya. Kalau tadi kan menyajikan ya. Kalau pakai mesin kan kita menyajikan. Kalau roasting bagaimana kita memasak. Jadi lebih Mengolahnya deep ya? lagi. Oke. Dari mulai kita dapat green bean, istilahnya kalau dari petani itu kan masih hijau kan namanya green bean ya. Kemudian dimasak itu kita ada kelasnya juga. Oke, setelah roaster. Kelas latte art. Wah, itu kayaknya udah nggak asing lagi sih. Iya. Yang bikin gambar-gambar itu ya. Itu Oke. kalau kompetisi biasanya kan latte art wajib ada tuh. Mhm. Dan yang kelima adalah manajemen coffee shop-nya. Oke, itu berapa lama Mas untuk mengikuti rangkaian Rangkaiannya, kelas kopi itu ya? Kelas kopi ya sebutannya? Betul, kelas kopi. Ada 5 program itu, masing-masing kelas 1 minggu. 1 minggu, berarti kurang lebihnya 7 hari. satu kelas bisa terisi berapa orang tuh? Berapa? Satu angkatan biasanya, karena kita yang penting tersampaikan ya value dan knowledge-nya, itu nggak akan banyak. Satu kloter paling 4-5 orang. Oke, dan itu pesertanya malah banyak dari luar Banyak kota, dari luar. luar kota ya? Luar Jawa bahkan. Luar Jawa. Oke, mekanismenya seperti apa Mas sampai mereka bisa ibaratnya kayak kita mau daftar kuliah kan gitu kan, masuk, kemudian mungkin ada semacam administrasi atau mungkin ada training dulu atau gimana, ada matrikulasi mungkin. Iya. Kan ini baru kalau menurut saya sih. Iya betul, baru sebenarnya nggak baru-baru banget. Cuma mungkin kalau di luar Jawa itu kan masih nggak common, nggak biasa. Ada kelas-kelas tentang kopi. Itu individu apa instansi Mas? Kebanyakan. Individu kebanyakan. Oke. Kalau instansi biasanya mereka company visit. Beberapa kali kami dari Jogja, dari Sleman itu binaan di Sperindak itu company visit. Kita jelaskan dari mulai green bean, kemudian sortirasi, mana bean yang bagus, yang defect, proses masak atau roasting, kemudian sensori tadi, dari masak ini hasilnya apa, seperti apa, itu banyak company visit. Nah mungkin kenapa kok banyak orang datang, kalau teman-teman search di Google nih, belajar kopi gitu, atau belajar barista, itu ada laman kita, kode.id, itu nongol di halaman pertama Google. Oke. Jadi mungkin itu banyak orang yang kemudian ngerti. Terus namanya aja kelas ya. Ya. Mungkin gak sih ada peserta yang gak lulus gitu? Mungkin. Oh iya. Mungkin iya. Ngulang lagi Mas. Ngulang lagi dong. Sampai lulus. Sampai lulus. Berarti ada ijazahnya Mas. Ada. Dan Wah, itu resmi ya. Resmi ya. Kita LPK resmi. Oke. Bukan hanya saya tanda tangan. Saya nggak punya kompetensi. Di sana sudah ada guru-gurunya. Dan LPK-nya resmi. Nah, tadi kan namanya aku bilang mekanisme Mas. Kembali ke mekanisme. Orang masuk sekolah, daftar, bayar kan. Biayanya seperti apa? Administrasinya? Kalau boleh saya bilang, murahnya kebangetan. Nah ini teman-teman bisa ngecek. Satu kelas itu harganya 3 jutaan. 3 juta itu yang didapat materi tadi itu ada kan 1 minggu itu ya, 1 minggu materi itu ya. Iya, itu per materi ya. 3 jutaan. Oke. Nah, kalau di luar itu harganya bisa di atas 10. Karena nggak biasa, nggak umum, belum common, belum biasa. Apalagi buat teman-teman penggiat kopi di luar Jawa. Tapi biasanya teman-teman nggak ini sih, nggak full. Ada yang full, tapi biasanya mereka udah paham basic. Dia mungkin akan mempertajam untuk kelas espresso base-nya, mesinnya. Oh, dia bisa milih ya? Iya, bisa milih. Dia bisa, nggak mesti harus dari, tapi basic tuh pasti Mas ya. Cuman setelah basic itu dia mau kemana, yang mau dia dalami. Bisa juga kadang coffee shop dia ngirim baristanya. Oke. Jadi dia nggak belajar roasting, nggak belajar manajemennya. Dia murni hanya belajar latte art dan espresso base misalnya. Oke. Jadi nggak harus 5 kelas dijalani, ya. tergantung kebutuhannya. Tapi kira-kira edukasi tentang kopi kayak gitu penting nggak sih Mas, menurut Mas Dimas? Ya, sekali lagi ya Mbak ya, kita ngomongin pasti data dong. Nah ini kita ngomongin yang gede dulu. Indonesia, dunia itu 3 tahun terakhir itu terjadi shifting ekonomi. Shifting itu perpindahan gaya berbisnis, ya, dari yang konvensional. Ada istilahnya, teman-teman bisa cek di Google, namanya leisure economy. Leisure economy itu kecenderungan berbisnis itu melakukannya dengan rileks dan santai. Kalau secara data ada 2 komoditas alam yang trennya positif nih sejak 2017. Kokoa, coklat, dan kopi. Itu makanya banyak sekali coffee shop
buka dan dia juga ada kokoanya juga di situ. Iya, dan nyambung seperti pertanyaan tadi, relevan nggak, penting nggak? Ya itu adalah faktor penunjang orang untuk doing business kopi itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang kelas tadi, kita balik lagi, ada syarat khusus nggak buat ikut kelas kopi di Nggak ada. Kode ini? Yang penting sehat jiwa raga aja sih. Dan sesuai protokol kesehatannya Mas ya. Jelas. Tapi gimana cara kami untuk tahu ternyata Kode punya program edukasi kelas kopi? Itu biasanya informasi itu diakses melalui apa aja Mas? Ya, kami memang nggak hard selling ya. Istilahnya kita promo gede-gedean enggak. Tapi kalau teman-teman memang punya awareness tentang kopi dan googling belajar kopi atau cara atau edukasi kopi, nanti kita nongol di halaman pertama Google. Oh, Kode Lab itu atau gimana? Kode.id nama website kita. Codai.id. Nah, ini kan bagian dari kelas kopi, ini bagian dari Kode Coffee Lab and Roastery. Apalagi kita lagi pandemi ya. Strateginya seperti apa Mas? Pasti kan beda dong sama yang sebelum pandemi. Ini kan sudah beraktivitas sebelum pandemi kan? Ya, sudah. Nah, setelah ini ada perbedaan mungkin untuk strateginya? Perbedaannya sederhana saja, ya tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi gini, kita kan lagi ngomongin tentang bagaimana pemulihan situasi ekonomi, ya kan? Maksud saya begini, memang kita harus menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Tapi teman-teman ini jangan kemudian jadi frigid untuk buka usaha. Tapi ada problem mendasar nggak untuk menerapkan strategi yang baru ini? Nggak ada masalah, kan kebetulan juga terkait IoT nih, Internet of Things, kita punya satu alat sensor yang cukup canggih di depan itu. Yang disemprot itu ya? Jadi orang, bukan, ini lebih canggih lagi. Oh ya? Mbak Anung cukup berdiri, itu udah langsung sensornya ngerti Mbak Anung tuh mungkin suhunya tubuhnya berapa, dan ketika di bawahnya tuh ada hand sanitizer, tinggal sodorin tangan udah nongol tuh keluar hand sanitizernya. Itu penerapan IoT juga. Oke, nah selain kelas kopi, produknya Kode Coffee Lab and Roastery itu apa sih? Kan kelas kopi itu kan kaitannya dengan edukasi. Betul. Apa produknya dia selain itu? Produknya jelas, kita mensuplai kebutuhan teman-teman coffee shop rata-rata yang datang ya. Itu dari mulai green bean. Green bean itu yang masih hijau, yang belum di roasting, atau roast bean. Roast bean itu biji kopi yang masih yang sudah dimasak. Oke. Jadi kan kadang kalau Mbak misalnya jalan-jalan ke coffee shop kan mau dibikinin apa, itu kan sudah di dalam toples, tapi warnanya udah kecoklatan kan. Nah itu yang sudah istilahnya roast bean. Tapi Kode Coffee ini juga ada kafenya kan? Ada. Tapi lokasinya? memang kita nggak fokus sama. Ada di oke. Jalan Amah Wahid. Yang berseberangan aja. Oke Mas Dimas, saya pikir semua sebenarnya sih karena bagian dari dampak COVID-19 ya, banyak teman-teman kita mungkin di luar sana yang usaha kopinya mungkin terpaksa tutup. Tapi yang saya lihat Kode Coffee Lab and Roastery ini masih eksis gitu. Rahasianya apa sih? Iya, kalau dibilang terdampak jelas bohong kalau saya bilang tidak terdampak. Karena secara supply ke teman-teman coffee shop kita penurunannya lumayan 70%. Pasti ada penurunan ya? Iya, cuma kalau kami kan tidak hanya urusannya menjual green bean, tapi juga ada kelas-kelas tadi kan. Kalau kelas-kelas kan kadang orang tidak terlalu bermasalah karena edukasi kan terus berjalan. Tapi mungkin yang lebih tepatnya dan mungkin bisa diduplikasi teman-teman UMKM nih, lakukan pivot. Pivot itu istilah basket yang diadopsi di dalam bisnis. Gimana tuh? Nah, kemarin pada waktu COVID nih, apa minuman yang naik trennya? Kembali lagi ke healthy food, healthy life tadi. Jadi waktu itu Kode kita sempat pivot, ya kita bikin produk namanya kopi rempah. Itu untuk melanjutkan awareness-nya teman-teman sama Kode. Terdampak jelas terdampak, tapi butuh skill pivot. Nah ini teman-teman UMKM pivot terutama ya? Pivot. Okay. Kalau teman-teman pebasket pasti ngerti itu. Nah, saya bukan pebasket. Pivot tuh simple. Jadi kan kalau kita basket kan kalau satu kaki gerak, satu kaki kan nggak boleh gerak. Kalau gerak dia 2 langkah dia fall kan. Nah kopi ini, pivot ini maksudnya aku pengusaha kopi. Tapi kalau aku diam aja nggak bergerak, aku hancur oleh COVID. Aku inovasi ya mungkin ya. Inovasi, tapi yang tidak meninggalkan core value. Di mana kaki kiriku masih tetap, tapi kaki kananku bergerak. Nah itu istilah pivot. Pivot bisnisku, Kode waktu itu kita rilis kopi rempah.
Berarti sebenarnya inovasi dengan menyesuaikan kebutuhan pasar juga kan? Semuanya kembali ke kebutuhan pasar. Bisnis yang benar adalah bisnis yang menjawab kebutuhan pasar. Oke. Selain pivot, apa lagi tuh Mas? Udah, itu cukup. Dan kita, saya pikir kalau untuk penghematan segala macam teman-teman udah tahu lah caranya. Tidak melakukan hal-hal yang tidak penting. Oke. Jadi straight. Memang kita harus sabar. Jadi ruhnya memang bertahan, inovasi. Iya, bertahan inovasi. Tanpa melupakan core value tadi ya Mas ya. Iya, core value sangat penting. Tapi itu kopi rempah masih ada sekarang? Masih ada. Dan masih laku. Dan itu di luar ekspektasi loh. Responnya bagus banget berarti. Berarti nggak cuma di Jogja juga mungkin barangkali. Malah banyaknya kita kirim keluar. Oke. Karena mungkin di tempat lain mungkin ada kopi rempah tapi mungkin harganya berbeda. Ada edukasi khusus nggak tentang kopi rempah tuh? Edukasinya lebih ke kesehatan sih. Dan menghangatkan tubuh. Karena di situ kan banyak, bukan hanya jahe-jahean ya. Tapi ada lada hitam, ada kapulaga, kemudian ada cengkeh dan segala macam. Oke. Masuk angin bablas ya? itu. Bablas angin itu. Baik Mas Dimas, karena ternyata selain Kode Coffee Lab and Roastery masih ada produk lagi ya, banyak ya produknya ya. Nanti kita akan bahas lagi. Yang pasti kita break dulu. Oke, teman-teman Times Indonesia, tunggu sebentar lagi karena akan ada segmen yang lebih seru bahasanya setelah ini ya. Keep stay tune.